Oke, jadi ini buat penjelasannya ya. Pertama sebelum ke sudut, kita belajar dulu unsur-unsur lingkaran. Jadi kalau dulu kita udah belajar ada yang namanya jari-jari gitu ya. Pertama jari-jari. Jari-jari adalah ya garis yang ditarik gitu ya dari titik pusat lingkaran ke lingkarannya gitu ya. Jadi lingkaran itu adalah yang garis luarnya. Ini pusatnya, maka di sini kita akan tahu ya kalau misalkan jari-jari itu adalah bisa kita cari yang OA, yang OB, yang OC, dan yang OD gitu ya. Itu untuk jari-jari. Yang kedua itu ada diameter. Diameter apa? Diameter itu adalah garis yang ditarik pada dua titik pada lingkaran dan dia melewati titik pusat gitu ya. Jadi dari B ke C dia melewati titik pusat, nah maka dia diameter ya. Berarti kita dapat ini diameternya yang BC aja gitu. Nggak ada yang lain gitu ya. BC. Sorry. Nah, dan terus sekarang akan ada yang baru gitu ya. Ada yang namanya di sini busur lingkaran. Busur lingkaran itu adalah yang melengkungnya gitu ya. Contohnya di sini dari C ke A ini kan melengkung ya. Ini adalah busur lingkaran. Dari A ke B juga busur lingkaran. Dari B ke D dia juga busur lingkaran gitu ya. Itu semua busur lingkaran. Kalau didefinisikan busur lingkaran itu apa? Dia adalah secara sederhana gitu ya, sebagian dari keliling lingkaran aja. Karena dia sebagian, maka nanti akan ada yang dicari dari busur lingkaran, yaitu panjang busurnya gitu ya. Jadi kalau di sini cari panjang busur, maka rumusnya untuk cari sebagiannya kita ambil dari sudutnya berapa gitu ya. Jadi kita akan dapat per 360 ya dikali keliling lingkaran, yaitu 2 VR. Itu untuk busur lingkaran gitu ya. Jadi ini bisa cari yang AC, yang AB, yang BD, yang DC selama kita tahu berapa sudutnya gitu ya. Kalau di sini dia ada yang siku-siku nih, berarti kan dia 90 derajat. 90 derajat dari 360 berapa? Itu 1/4-nya gitu ya. Dan kelihatan juga ya kalau misalkan ini semua gitu ya adalah 1/4 dari lingkaran. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya ini. Kalau kita arsir semuanya itu namanya juring gitu ya. Istilahnya juring lingkaran. Berarti kalau kita definisikan juring itu adalah sebagian dari apa? Dari iman. Ya. Sebagian dari luas lingkaran. Jadi ini kalau di sini pasti karena di sininya luas lingkaran ya pasti ini yang ditanya luas juring. Luas juring berapa? Ya berarti theta per 360 kita kali dengan VR kuadrat gitu. Nanti ada yang selanjutnya kalau kita tarik gitu ya sebuah garis, contohnya Bapak tarik di sini dari B ke D. Nah, ini disebutnya adalah tali busur gitu ya. Tali busur BD gitu ya. Kalau ditarik dari B ke C, B ke C kan nama lainnya dia diameter ya. Tapi kan dia ditarik dari antara ini nih dua titik pada lingkaran, maka beda juga tali busur. Cuma dia sebutnya tali busur terpanjang gitu. Jadi nama lain dari diameter adalah tali busur terpanjang. Kalau dia tidak melewati titik pusat ya berarti dia namanya tali busur. Kalau dia melewati titik pusat berarti dia namanya diameter. Kayak gitu. Kenapa disebut terpanjang? Karena kalau kita geser sedikit aja gitu ya, ini pasti udah lebih kecil dari BC gitu panjangnya. Lebih pendek gitu ya. Tuh makin pendek gitu. Nah, terus nanti selanjutnya ada yang namanya garis apotema. Jadi kalau misalkan ditarik dari titik pusat ke tali busur gitu ya, dan dia tegak lurus dan pasti ngebagi dua sama besar. Kenapa ngebagi dua sama besar? Karena di sini dia itu BOD itu adalah segitiga sama kaki.
gitu ya. Jadi apotema gitu ya, ini garis apotema dia itu adalah garis segitiganya gitu, garis tinggi segitiganya. Jadi dia garis yang ngebagi dua tali busur dan tegak lurus gitu ya. Dan nanti kalau misalkan ini diarsir, ini namanya tembereng gitu ya. Tembereng. Jadi nanti ada yang ini yang keenam, ini yang ketujuh. Nah kalau tembereng gitu ya, biasanya dicari luasnya berapa, luas tembereng gitu ya. Luas tembereng itu sama dengan, kan kalau kita arsir semuanya itu adalah juring. Tapi kalau kita arsir sebagian, nah ini adalah tanpa yang segitiga ini nih. Ya berarti ini adalah rumusnya luas juring dikurang luas segitiga. Gitu ya. Itu untuk semua unsur-unsurnya. Mungkin kalau butuh latihan, ini misalkan dia ada sebuah lingkaran AOB itu 120 derajat, terus 21 cm itu adalah jari-jarinya. Misalkan yang bertanya pertama berapa panjang busur dari A ke B gitu ya. Nah, maka kita akan dapat di sini tinggal 120 derajat per 360 derajat kali apa? Karena dia panjang busur berarti kali keliling lingkaran 2VR. Berarti di sini 1/3 kali 2 kali 2/7 kali 21. Nanti ini 3 kali 7 21 berarti 21-nya coret. Maka kita akan dapat deh panjang AB ternyata 44 cm. Yang kedua misalkan dicari luas AOB gitu ya. Luas AOB berapa? Ya berarti ini pun sama 120 per 360 kita kali sama luas lingkaran VR kuadrat. Berarti di sini 1/3 kali 22/7 kali 21 kali 21. Coret-coret 21-nya. Kita akan dapat deh di sini jadinya 24 sebentar. 242 462. Sorry. Jadi sih kita akan dapat 462. Itu buat luasnya berarti cm persegi gitu. Terus nanti kalau misalkan ditanya berapa temberengnya gitu ya, luas tembereng. Kalau kita mau cari luas tembereng, kita harus tahu dulu salah satunya antara itu tali busur atau tinggi apotemanya gitu, panjang apotemanya gitu. Dan itu berarti beda soal gitu ya. Cuma ini untuk yang latihan busur sama luas juring kayak gini aja. Gitu ya. Sekarang kita lanjut dulu ke yang sudut pusat, sudut keliling. Jadi ini untuk sudut pusat, sudut keliling, sudut pusat itu adalah sudut yang diapit oleh oleh jari-jari gitu ya. Jadi contoh misalkan ini tarik garisnya, ini garisnya lagi, ini garisnya lagi, tali busur. Kalau ini berarti dia tali busur. Ini O, ini A, ini B, ini C. Nah berarti yang diapit oleh jari-jari inilah yang di sini nih. Berarti ini adalah sudut pusat gitu ya. Berarti di sini sudut pusatnya itu adalah AOC. Terus di sini ABC. Kalau ABC dia sudutnya adalah sudut keliling berarti karena dia diapit oleh tali busur. Jadi kalau secara sederhana juga kalau sudut pusat ya pasti ada di pusat lingkaran gitu ya. Kalau sudut keliling ya ada pada lingkaran. Pada lingkaran gitu ya. Berarti di sini yang sudut ABC. Ini akan berlaku sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling gitu ya. Untuk pembuktiannya, contoh kita di sini punya AOB yang warna biru berarti dia sudut pusat ya karena dia melewati titik pusat. Berapa besar sudutnya? Ya berarti kalau segini karena dia garis lurus berarti 180 derajat. Nah, terus ini kita lihat nih. Di sini dia ada sudut keliling. Sudut kelilingnya di C. Nah, ini berapa derajat gitu ya. Kalau kita cek ini kan paling sederhananya itu ketika kita tarik garis lurus juga dan dia tegak lurus gitu. Ini tegak lurus. Sehingga ini 90 derajat. Terus kita tahu kalau OB sama dengan OC dia adalah jari-jari.
Nah, artinya kan sudut dalam sebuah segitiga tuh harus 180 ya. Terus ini udah kepake 90. Nah, berarti sisanya tinggal 90. Tapi karena di sini adalah sama kaki, maka B sama C yang di sini dia harus sama besar gitu. Berapa derajat? Ya udah kita tinggal bagi 2 aja jadi 45 derajat gitu. Di sini 45, di sini 45. Yang kiri pun sama. Di sini dia siku-siku, berarti di sini 45, di sini 45. Nah, maka kita akan dapat deh. Kalau misalkan di sini AOB dia sama dengan 180 dan ACB dia sama dengan 90 derajat. Artinya apa? Ini adalah sudut keliling, ini adalah sudut pusat. Ya, berarti terbukti gitu ya. Bisa ditunjukkan kalau misalkan ini berlaku gitu ya. Cuma tadi gitu, itu ada syarat dan ketentuannya, harus menghadap busur yang sama. Contohnya di sini dia menghadap ke busur AC gitu ya. Yang di sini dia menghadap ke busur AB gitu. Secara gambar kayak gitu, tapi kalau secara penulisan menghadap ke busur AB berarti di sini awalnya A, ujungnya B. Awalnya A, ujungnya B. Yang ini pun sama, awalnya A, ujungnya C, awalnya A, ujungnya C. Itu kalau secara penulisan gitu ya. Jadi contoh soalnya. Oke, ini buat latihannya. Contoh di sini ada AOB 120 derajat, ACB kita nggak tahu, berarti di sini ditanyain ACB-nya berapa gitu ya. Nah, kalau kita identifikasi dulu, AOB berarti dia adalah sudut pusat. ACB itu dia adalah sudut keliling. Apakah dia menghadap ke busur yang sama? Iya, dia menghadap ke busur AB gitu. Sehingga kita akan dapat kalau sudut ACB, sudut keliling gitu ya, setengah dari sudut pusat. Berarti tinggal setengah kita kaliin dengan AOB. Udah deh, berarti setengah kali 120 dapatnya 60 gitu. Yang di sini pun juga sama gitu ya. Ini ROQ. ROQ dia adalah sudut pusat. RPQ dia adalah sudut keliling. Kita mau cari ROQ berapa gitu ya. Ya berarti kita akan dapat ROQ dia adalah sudut pusat, berarti 2 kali sudut keliling gitu ya. Berarti kita akan dapat deh tinggal 2 dikali 80 jadi 160. Jadi tinggal dikali 2 aja ya kalau ini yang diketahui di sini. Kalau yang diketahuinya sudut pusat tinggal dibagi 2. Dan sekarang misalkan ditanyain dua hal di sini. AOD berapa dan ABD berapa? Kalau kita cek gitu ya. AOD dia adalah sudut pusat gitu ya. ACD dia menghadap kemana? Dia menghadap ke busur AD. Apakah AOD juga sama? Yes. Ya berarti tinggal 50 kali 2 aja. Jadi 100. Bagaimana dengan ABD? ABD dia sudut keliling. Dia menghadap ke busur AD juga. Ya udah berarti ini mah sama-sama 50 derajat gitu ya. Sama kayak ACD. Gitu. Itu untuk yang sudut pusat, sudut keliling. Dan mungkin nanti akan ada yang namanya sudut sehadap gitu ya. Jadi nah ini sudut berhadapan dia itu bunyinya kalau misalkan di sini A dia berhadapan dengan C. Nah, maka sudut A ditambah sudut C itu sama dengan 180 derajat. Dan kalau sudut D sama B kalau kita jumlahin itu akan dapatnya di 180 derajat juga. Bagaimana cara menunjukkannya gitu ya, apakah ini benar atau salah? Sebenarnya sama aja kayak gini. Cuma kita tinggal tambahin aja gitu satu segitiga yang sama. Maka dengan sudut pusat sudut keliling ya kita akan dapat di sini dia 90, di sini 45, di sini 45 gitu ya. Ini 45, ini 45, ini 90. Jadi kalau kita jumlahin gitu ya, 90 sama di sini 90 juga. Jadi 180. Ini juga 90 tambah 90 juga 180. Kayak gitu. Itu untuk menunjukkannya dengan cara yang sama, tinggal tambahin satu aja. Jadi kalau misalkan kita punya kayak gini, diketahui
BAD ini adalah 70 derajat. Kita cari BCD berapa BCD. Ya udah berarti ini mah kan kalau dijumlah dia harus sama dengan 180. Berarti BCD adalah sisanya. Tinggal 180 kurangin 70. Dapat deh 110 derajat. Gitu. Jadi kalau dia berhadapan tinggal jumlahin aja harus 180 derajat. Nanti untuk latihannya bisa lihat di modul aja dulu ya. Ada kok di modul juga buat babnya, ada bab lingkaran. Mungkin segitu dulu buat penjelasannya, semoga bisa dipahami. Kalau ada yang tanyakan saja lewat WA. Thank you.